setiap kali kita itu berbicara di hadapan siapa saja, walaupun berbicara itu tunggal pembicaranya, tapi masing-masing pribadi yang menerima itu pasti punya penerimaan yang berbeda-beda. Nah, inilah keadaan kita manusia. Maka itu lemparan ini saya akan melemparkan beberapa prinsip kehidupan. Kiranya ibu bapak saudara bisa menerimanya dan cerna baik-baik. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi, ada acara tanya jawab, supaya prinsip-prinsip hidup itu nyata, sehingga kita tidak akan terjerat di jerat yang sama, kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama dalam hidup ini. Kalau prinsip-prinsip hidup ini kita bisa amati, kita teliti, dan yang cocok kita aplikasikan dalam hidup kita. Saya akan mulai. Kalau hari ini kita mensyukuri 50 tahun, jadi setengah abad istilahnya. Tapi kalau lihat penampilan Pak Dianto nggak kelihatan 50 ya, kayak masih 30-an. Kita mesti tanya resepnya apa itu. Oke. Yang jelas karena istrinya luar biasa. Setuju tidak? Nah itu dia, baik. Maka itu yang belum menikah jangan salah menikah ya, supaya nggak pendek umur. Maaf. Oke. Menurut kita semua, kehidupan itu ditentukan oleh berapa panjang angka umur hidup atau berapa yang dihasilkan dari hidup. Saya minta saudara menjawab. Saya ulang lagi pertanyaannya. Menurut kita semua, sebuah kehidupan itu ditentukan oleh angka, berapa banyak angka yang dicapai dalam hidupnya, atau dinilai dari apa hasil yang dicapai dalam hidup itu. Yang pertama atau kedua? Yang kedua, betul sekali. Yang kedua pun masih punya pemikiran lain. Kalau kita berbicara hasil yang didapat selama hidup itu, pertanyaan ini adalah salah. Padahal pertanyaan ini adalah pertanyaan mayoritas dalam hidup. Perhatikan. Kalau kita semua setuju yang kedua, dan itu sangat betul, 100% betul. Tapi yang kedua pun kita perlu tanya lagi. Kalau pertanyaannya, apa hasil yang didapat dalam sampai umur sekian itu, ini pertanyaan yang salah juga. Salahnya di mana? Apabila kehidupan manusia itu dinilai dari berapa atau apa hasil yang dicapai selama itu, maafkan saya, semua kita akan jadi penjahat. Coba renungkan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau kita semua setuju di nomor 2, bahwa hidup itu tidak dinilai dengan berapa angka umurnya, tapi apa hasilnya. Lalu yang kedua kita setujui, kita tanya, kalau begitu hidup itu tidak dinilai berapa hasil yang kita dapat, maka semua kita, maafkan saya, akan jadi penjahat. Tepuk tangan buat Doro Putri, Sista. Coba. Saya kalau bayar dia Doro Putri. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa jadi penjahat? Kalau kita bertanya apa hasil yang didapat, berarti orientasi kita, sasaran hidup kita adalah berapa yang kita miliki, berapa yang kita punya. Coba saya ubah pertanyaannya dengan ini. Kalau begitu, hidup itu tidak dinilai atau ditentukan dari berapa angka umur kita yang kita capai, tapi berapa banyak hidup kita ini berguna buat orang lain. Beda tidak? Dengan apa yang hasil apa yang aku dapat sampai umur sekian ini. Nah, ibu bapak saudara yang diberkati, kalau konsep ini ada, maka kita akan jadi manusia yang bijaksana. Saya ulangi lagi. Kalau yang kita tanyakan berapa hasil yang kita dapat selama aku hidup sampai umur sekian, kita jadi jahat. Sebab kita akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk hidup kita. Tapi kalau pertanyaan
pertanyaannya, apa yang bisa berguna dari hidupku di umur sekian untuk orang lain? Saya mengambil kalimat penting dari Bapak Adianto tadi dalam pembukaan. Batik keris 90 tahun. Pak Adianto 50 tahun. Lalu ada satu kalimat penting, bahwa tanpa saudara semuanya, maka batik keris ini gak akan ada apa-apanya. Nah, itulah konsep bahwa hidup manusia itu tidak bisa hanya untuk mencari hasil buat diri sendiri. Kita harus selalu mikir bagaimana orang lain lewat kehidupan kita. Ini lemparan saya yang pertama sambil mikir. Lemparan saya yang kedua adalah, ya, dengarkan dengan baik, lalu kita cerna ini sungguh-sungguh, supaya ke depan langkah-langkah hidup kita itu tepat. Dengar baik-baik pertanyaannya, jawab baik-baik juga. Saya bertanya tentang satu hal dengan dua pertanyaan, lalu pilih salah satu. Mana yang lebih penting, materi atau hidup? Sama pertanyaannya, mana lebih penting, hidup atau materi? Kalau saya nggak berkata uang, renungkan, mana lebih penting, hidup atau materi? Jangan jawab dua-duanya, itu bukan jawaban namanya. Kalau dua-duanya, oke? Sudah? Yang sudah bisa jawab baik silakan. Mana lebih penting, mana lebih utama, materi atau hidup? Dari jawaban baik, saudara yang tidak menjawab langsung, saya percaya semua pasti jawab dalam hati. Nah, dari jawaban saudara baik langsung maupun dalam hati, nanti saya akan terangkan siapa kita ini sesungguhnya dari jawaban itu. Apa dulu? Mana lebih utama? Wih, hebat kalau begitu. Kalau begitu kita nggak usah kerja, yuk. Itu nggak butuh materi. Ayo, jawabannya. Bukan, saya tidak menjebak. Maaf ya, saya kalau ngomong itu to the point. Jawaban kita betul. Hidup itu jauh lebih penting daripada materi. Maaf, tapi fakta yang kita kejar mana? Nah, itu namanya apa? Tahu yang benar kok melakukan yang salah. Nah, itulah manusia. Banyak hal yang kita tahu itu benar. Banyak hal. Saya bisa bongkar, saya bisa tunjukkan macam-macam. Banyak hal yang kita tahu itu benar. Tapi mengapa dalam hidup kita melakukan yang salah? Belum lama saya bertemu dengan salah satu anak kami yang syuting ini, Hendra itu anak kami juga, bertemu dengan tim krunya Metro TV. Nah, saya senang dengan mereka, ya. Nah, terus kami diskusi tentang sumber-sumber berita, khususnya tentang banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kita akhir-akhir ini. Nah, ternyata begini, kalau kita dengar ya di acara TV, semua sumber berita itu kebanyakan yang salah atau yang benar yang diberitakan, yang muncul ke permukaan, yang salah. Nah, ini rahasia luar biasa. Ternyata anak-anak daripada para sumber berita itu, oke, kalau saya nggak ngomong langsung, para koruptor yang sering kali jadi masalah itu, ternyata kalau kru mereka ini mewawancara, lalu ada anak-anaknya. Anak-anak para sumber berita itu bilang, Pak, kami ini malu. Kalau Bapak tiap hari muncul di TV, Bapak ini begini, Bapak itu begitu. Nanti nggak maksud saya ceritakan ini kepada saudara semuanya. Nah, mengapa kita ini seringkali tahu yang benar mana, kita buat yang salah? Jawabannya cuma satu. Ternyata pengaruh di luar hidup kita, ini penting ya. Ternyata pengaruh di luar hidup kita itu jauh lebih kuat daripada yang di dalam hidup ini sendiri. Saya ulangi, simpan ini baik-baik. Kalau semua kita bisa menyimpan prinsip hidup ini, percayalah,
pernikahan itu harmonis, rumah tangga itu bahagia, hubungan sesama teman dalam hidup bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara kandung, kakak adik, dengan keluarga, kemenakan, ipar, om, tante misalnya, dengan siapa saja. Kalau prinsip ini kita pakai, hidup ini aman. Saya ulangi lagi ya supaya kita pelan-pelan angkat. Supaya hari ini siapapun kita yang duduk di sini sedang dalam masalah, baik masalah keluarga, baik masalah pribadi, baik masalah dengan teman atau di masyarakat dengan tetangga, intinya adalah konsep atau prinsip ini yang kita salah pakai. Saya ulangi lagi, ini penting sekali. Kalau saya lontarkan kepada saudara-saudara ibu bapak semuanya, mana lebih penting, hidup atau materi? Jawabannya betul, hidup. Untuk apa punya materi banyak tapi tidak bisa hidup? Karena itu jadi masalah. Terus saya tanya yang berikut, tapi faktanya yang kita lakukan mana? Justru yang kedua. Maaf, yang pertama yang materi itu. Kenapa kita seringkali tahu yang benar tapi melakukan yang salah? Ternyata masalahnya lingkungan kita itu lebih berpengaruh dari suara yang di dalam sini. Nomor 2 ini saya akan menekankan. Ya, saya beri contoh konkret ini. Sekejam-kejamnya seorang manusia, sejahat-jahatnya seorang manusia. Saya tanya kepada semua saudara, tiap kali kita baru berbuat salah atau berbuat jahat, suara apa yang halus sekali ada di dalam sini? Suara itu bunyi apa? Walaupun kita sudah melakukan kejahatan, dia menyetujui atau tidak menyetujui? Ayo jawab semua, saya minta, ini perkara serius. Menyetujui atau tidak apa yang kita baru buat ini? Nah, saudara, sebetulnya manusia itu nggak usah belajar agama. Maaf ya saya ngomong, sebetulnya manusia itu tidak perlu belajar agama. Sebab di dalam hidup setiap manusia, siapapun orangnya, baik maupun jahat, kaya maupun miskin, berpendidikan maupun tidak, pokoknya yang namanya manusia, di dalam yang paling dalam itu ada satu suara, dan itulah suara pencipta kita. Ini yang kita sering abaikan, suara itu. Kalau itu bisa kita pakai dalam hidup untuk apa saja, dengarkan dulu suara itu. Sebelum kita buat apa saja, yang buruk maupun yang baik, yang benar maupun yang salah, suara itu akan tetap ada. Maka itu kenapa kalau toh ada orang baru membunuh sekalipun, harus mencuri atau buat jahat yang lain, sebelum setiap kita manusia melakukan apa saja, suara itu sudah muncul duluan. Jawab ya atau tidak? Nah, kalau kita semua mulai hari ini, di umur hari ini, melatih untuk suara itu lebih dipertajam, untuk suara itu lebih kita dengarkan, dijamin setiap kita akan jadi orang yang sukses. Setiap kita akan jadi orang yang sukses. Serius. Sebetulnya pelatihan-pelatihan apa saja memang berguna. Saya percaya semua kita sering mendengar tawaran, bukan? Ikut seminar ini, ikut seminar itu, seminar kesehatan, seminar pengembangan kepribadian. Kita mau belajar ini, belajar itu. Banyak tawaran di dunia ini. Suatu kali saya pernah ketemu orang yang bingung. Dia baru pulang dari Brisbane. Ada seorang tokoh dunia, ya, namanya Anthony Robbins. Itu orang hebat sekali, saya banyak bukunya. Saudara tahu, untuk ikut seminarnya itu yang dibatasi hanya 30 orang sedunia di Brisbane. Dia harus bayar 120 juta. Karena terbatas, ini orang terkenal. Pulang dari sana dia ketemu saya. Dia bilang, kenapa saya masih belum puas? Nah, terus saya ajarkan konsep ini. Uangmu banyak,
Bayangkan, ikut seminar 120 juta. Dibelani orang Jawa bilang. Karena dia ingin dapat sesuatu. Ternyata pulang pun gak dapat sesuatu. Saya ngomong, sesuatu yang kamu cari, itu ada di dalam kamu sendiri. Nabi Musa pernah berkata, hanya manusia yang dijadikan serupa dan segambar dengan penciptanya. Saya ulangi, Nabi Musa pernah menuliskan, hanya manusia yang dijadikan, diciptakan serupa segambar dengan pencipta. Waktu saya membaca tulisan Nabi Musa itu, saya coba meneliti di bagian mana. Ternyata ada dua. Maka itu saudara-saudara, siapapun juga kita, kalau kita bisa membangkitkan dua hal ini dalam diri kita, sukses. Maaf ya saya ngomong nyentil sedikit. Ya kalau ada orangnya ya syukurlah bisa berubah. Saudara yang hobinya pindah-pindah kerja, sampai sudah punya CV itu tumpuan otomatis, tinggal ngirim saja kurikulum vitae. Maaf, seperti orang yang baru pulang dari Brisbane ikut seminar itu dari pembicara terkenal di dunia, dia nggak pernah puas. Sama, mau kerja di mana saja, nggak akan pernah puas. Kalau yang kita kejar adalah materi, nggak akan pernah puas. Saya ngomong ya jangan tersinggung. Seandainya ada yang diundang oleh Bapak Andianto di sini, baru mau masukkan pengunduran diri, percuma. Mau pindah kemana saja percuma. Gaji besar, saya minta jawab jujur. Gaji besar itu bisa memuaskan yang di dalam tidak? Ayo jawab jujur. Uang banyak bisa memuaskan di dalam tidak? Tidak. Kenapa? Nah, saya kembali. Ketika saya mulai meneliti tulisan pernyataan Nabi Musa, hanya manusia yang dijadikan serupa segambar dengan pencipta. Saya mau tanya, ada apa di dalam sini? Siapa pernah ngerti kata kreatif? Atau saya tanya, siapa yang belum pernah tahu kata kreatif? Artinya, tahu semua bukan? Kreatif. Coba jelaskan dalam bahasa yang gampang. Apa itu kreatif? Ayo. Apa itu kreatif? Nah ini loh, seringkali kita tuh tahu, tapi nggak bisa mengeluarkan di otaknya apa itu. Pokoknya begitu, nggak bisa. Apa itu kreatif? Yang kuat, dengar ya, ini penting, ya. Apa? Selalu mengeluarkan ide-ide terbaru. Betul. Tepuk tangan buat yang menjawab tadi. Satu lagi, supaya kita makin kaya, selalu mengeluarkan ide-ide yang baru, kreatif. Apa lagi? Gak usah takut, salah pun nggak dihukum di sini. Aja nggak bawa rotan. Apa itu kreatif? Ayo. Ya, banyak cara untuk melakukan hal-hal baru. Semuanya betul. Tepuk tangan lagi buat rekan kita yang satu itu. Oke. Saya jelaskan dengan kalimat ini. Di dalam bahasa Inggris, pencipta itu disebut apa? Ayo, gak usah takut-takut. Pencipta dalam bahasa Inggris, kreator. Dari kata to create, mencipta. Nah, dari sini saya menemukan ternyata betul yang Nabi Musa katakan, hanya manusia yang dijadikan serupa dan segambar dengan penciptanya. Karena dia kreator, maka semua buatannya harus kreatif. Nangkap gak maksud itu? Ada unsur to create. Jadi di dalam hidup setiap manusia muncullah kreativitas. Itu yang dijawab oleh dua saudara kita tadi. Selalu ada ide-ide baru, selalu memunculkan hal-hal yang baru. Tadi waktu saya satu mobil dengan anak saya menuju dari Tamrin dari arah Harmoni ke sini, saya bilang tahun 62
Hotel Indonesia ini adalah gedung tertinggi di Indonesia. Hotel Indonesia yang sekarang masih ada di sebelah, kalau kita keluar dari sebelah kanan, tahun 62. Nah, sebelum tahun 62, bangunan tertinggi di Indonesia itu Candi Prambanan. Itu bertahan ribuan tahun. Candi Prambanan itu paling tinggi. Tahun 62 dikalahkan oleh Hotel Indonesia. Tahun 70-an akhir, saya masih ingat itu, berdirilah Wisma Nusantara yang di seberang jalan itu. Tahun 70-an itu Wisma Nusantara itu jadi tempat tur. Orang cuma naik paling lantai atas, cuma ngeliatin Jakarta saja. Nah, kenapa saya cerita ini? Itulah kreativitas manusia itu hebat. Ibu bapak saudara-saudara, binatang itu kreatif tidak? Saya jawab, binatang itu kreatif tidak? Nah, yang betul tidak. Binatang sama sekali nggak kreatif, mereka cuma pinter. Kalau binatang kreatif, pasti ada singa ke salon. Terus ada bebek renang gaya punggung, gaya kupu. Wih, bebek keren itu. Kalau binatang kreatif, maka sarang burung, rumah burung itu dimodifikasi gaya Itali, gaya apa begitu. Ternyata yang kreatif itu hanya manusia. Binatang itu pintar, hebat. Satu kali saya pernah mikir, ketika melihat burung, saya kagum sekali. Pintarnya luar biasa. Lihat sarang burung. Mereka itu kalau buat sarang nggak pakai fondasi. Tapi jarang kita ketemu sarang burung jatuh. Diikat juga tidak. Pintar mereka. Tapi sejak ada burung sampai hari ini dengan jenis-jenisnya, sarang burung nggak ada dimodifikasi apa-apa, tetap begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, untuk mencapai sukses itu tidak perlu ditambah apa-apa yang dari luar. Justru apa-apa yang dari luar, dengarkan ya, dari luar kita, bukan luar dia saya berkata, yang sekarang ini itu diciptakan oleh penciptanya. Kira-kira ya atau tidak? Nah, jadi ini bukan untuk sombong, tapi ini fakta. Jadi sebelum kita belajar apa-apa yang dari luar, munculkan dulu kreativitas kita dari dalam ini. Kira-kira setuju tidak saya berkata ini? Maka itu belajar tidak salah, tidak. Saya pernah baca tulisan Raja Sulaiman. Suatu kali dia menulis bagus sekali. Makin orang itu banyak belajar, dia itu makin bodoh. Saya merenung tulisan itu. Dunia itu mengakui tidak ada raja sehebat Raja Sulaiman di dunia. Tidak ada. Dengan hikmat dan kejeniusan yang luar biasa. Ketika saya meneliti mengapa raja hebat, nggak cuma pintar tapi jenius, itu berkata makin banyak belajar itu makin bodoh. Ternyata manusia yang ingin maju dalam hidupnya, lalu dia ingin cari tambahan dari luar, itu yang buat dia bodoh. Ya, saya tunjukkan dulu nih ya, pelan-pelan. Menurut ibu bapak saudara-saudara, sebuah ilmu pengetahuan atau sebuah teknologi itu ditemukan dulu oleh penemunya atau ada sekolahnya dulu. Mikir dulu. Jawabannya apa? Pelan-pelan. Teori apa saja, sebuah ilmu pengetahuan, teknologi apa saja, itu ada sekolahnya dulu atau ditemukan dulu. Dua-dua? Enggak. Ditemukan dulu. Nah, kalau ditemukan dulu berarti ada penemunya tidak? Oke. Penemunya orang atau kucing? Nah, manusia. Ini yang kita harus paham. Ketika saya ambil contoh paling kecil,
Pernah dengar nama Archimedes? Dan teorinya itu, teori fisika ini berlaku sampai hari ini dan dikembangkan terus oleh Einstein, oleh siapa lagi. Sebelum Bapak Archimedes ini menemukan hukum gaya berat, maka dunia nggak semaju sekarang. Dia lagi mandi waktu itu. Nah, terus dia menemukan, loh, kok airnya tumpah waktu aku masuk? Ada apa ini? Kan simpel sekali. Tapi dia mikir. Nah, muncullah teori namanya Archimedes yang sangat berlaku. Sampai akhirnya lift, ya, untuk ngangkat barang. Semuanya itu dari Bapak Archimedes. Dia menemukan sesuatu, baru ilmu pengetahuannya itu muncul dan dipelajari orang sampai hari ini. Saya bisa beri banyak contoh dalam kehidupan ini. Jadi ada orang yang menemukan dulu, baru teorinya dipelajari orang dan dikembangkan. Nah, saya tanya, ini pertanyaan penting. Kalau begitu, saya dengar dari Pak Andianto, dari semua staf itu jelas 200-an orang kira-kira. Nah, kalau dengan tamu-tamu undangan, bilang aja 230 di sini. Saya mau tanya jujur, seandainya hari ini kita tidak bekerja dan kita nggak ada pertemuan ini, lalu masing-masing kita mulai memikirkan sesuatu, mengeluarkan gambar pencipta kita yang ada di dalam kita, itulah kreativitas kita. Kira-kira hari ini muncul nggak 230-an penemuan baru? Ya atau tidak? Nah, itu manusia. Saya kembali dulu untuk dua hal dari Nabi Musa tadi. Yang pertama tadi, ada suara yang dari dalam yang kita harus kembangkan terus. Yang kedua, ada daya kreativitas yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, saya ngomong lagi dan jangan marah. Yang hobinya pindah-pindah kerja, nggak ada gunanya. Mau kerja dengan siapa saja, mau kerja di mana saja, yang namanya pekerjaan itu nggak pernah ada yang bisa cocok dengan kita. Saya mau buktikan. Kerja dengan bapak sendiri, bapak kandung, cocok tidak? Jawab, cocok tidak? Tidak. Enggak, bukan tergantung Pak, pasti nggak akan cocok. Walaupun itu bapak sendiri. Saya mau buktikan ini. Mengapa kerja dengan siapa saja nggak akan pernah cocok? Sebab kita mengelola hartanya orang. Yang punya harta itu punya hak, punya otoritas, punya wewenang. Jawab ya atau tidak? Walaupun bapak sendiri, walaupun kita ini anak kandung, tapi begitu urusan duit, nggak ada hubungan bapak anak itu nggak ada. Jawab ya atau tidak? Nah ya sudah, jangan bilang tergantung lagi. Tergantung centelan dia. Jadi mau pindah kemana saja, yang namanya cari kerja itu nggak ada yang pernah cocok. Saya mau buktikan. Mengapa di semua perusahaan suami istri nggak boleh kerja satu perusahaan? Kenapa dunia membuat aturan itu? Karena suami istri pun kerja satu kepada yang lain. Misalnya istri jadi bos, atau yang kedua suami jadi bos, istrinya kerja sebagai stafnya, atau sebaliknya. Enggak ada yang cocok. Sebab uang itu enggak punya agama. Uang itu enggak kenal hubungan ayah orang tua, ayah anak, suami istri, enggak ada. Di sini kekuatan uang itu luar biasa. Jadi kalau saudara merasa gaji kecil atau kurang, jangan minta kepada HRD atau kepada siapa naikkan gaji. Timbulkan kreativitas dalam diri, pasti akan sukses. Sambil mendengarkan suara itu. Catat ya, 3 modal hidup yang dimiliki oleh semua orang. Dan kalau orang itu menggunakan 3 modal hidup itu, dia nggak akan pernah susah dimanapun dia berada. 1, jujur. Setuju? Kalau saudara punya perusahaan,
lalu menggaji orang satu lulusan Amerika, tapi licinnya lebih licin dari belut yang ngecemplung oli. Walaupun lulusan Amerika. Yang kedua, ini orang sederhana sekali, tapi orang ini jujur. Saya persingkat saja, pasti orang bilang jujur. Ini modal utama itu, jujur. Nomor 2, setia. Setia. Nomor 3, bisa menggunakan waktu dengan baik. Nah, saya menemukan siapapun orangnya, kalau bisa menggunakan 3 modal hidup ini, yang semuanya diberi gratis oleh pencipta alam semesta itu, maka nggak akan ada orang yang susah dan sulit dalam hidup. Saya menggunakan sebuah istilah seorang lektor dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Saya kaget, waktu itu ada acara wisuda di kampus itu, dan saya termasuk salah satu narasumber. Ternyata Bapak Rektor itu memberi istilah bagus sekali. Dia bilang gini, semua wisudawan wisudawati, hidup ini tidak ditentukan oleh kampus mana Anda belajar, oleh gelar apa yang saudara nilai, tapi hidup ini ditentukan oleh diri sendiri. Saya belum pernah selama saya ada di banyak wisuda sambutan rektor sesingkat itu, nggak sampai 5 menit. Tapi semua yang hadir itu tepuk tangan berdiri, nggak selesai-selesai. Pak Rektor nutup begini kalimat terakhir, ayam saja dilepas di kebun hidup, nggak pernah kuliah. Bukan kodrat, Pak, lain. Nah, saya nggak suka kata kodrat, karena kalau kata kodrat itu membatasi Tuhan. Ayam itu bisa hidup, dilepas, nggak punya dompet, nggak punya ATM. Nah, kita ini awalnya sarjana-sarjana, Pak Rektor berkata harus bisa hidup. Jadi nanti kalau Anda semua sudah punya gelar dari kampus ini, bukan itu modal hidup, tapi dirimu sendiri. Karena banyak orang tanpa gelar bisa hidup dan sukses. Betul tidak? Maka itu yang sedang cari mau kerja di mana, mau kerja di mana. Saya sarankan, nggak ada gunanya. Kerja di mana saja nggak ada yang cocok. Poin ketiga dalam lemparan ini, ya, saya ulangi poin pertama tadi, kita semuanya tahu bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada materi. Dan yang kedua, dalam hidup ini seringkali kita tahu yang sebenar, tapi kenapa kita buat yang salah? Karena kita tidak mendengarkan suara pencipta alam semesta yang menciptakan kita ada di dalam hati. Pertajam suara itu. Kalau semua kita mempertajam suara itu, yang bahasa manusia bilang hati nurani, sudahlah, semua kita pasti jadi orang yang sukses. Asal ikuti suara itu. Lalu kembangkan kreativitas itu. Setiap hari usahakan ada kreativitas baru yang muncul. Maaf saya ngomong sedikit nyinggung. Maling rampok kalau nggak kreatif nggak sukses. Lu jawab ya atau tidak? Nah itu dia. Jadi untuk jahat saja perlu kreativitas. Maka itu nggak ada cara-cara konvensional. Semuanya ada pembaruan. Maaf, itu yang jelas saja bisa begitu. Sekarang yang ketiga. Ini kesimpulan dari kehidupan. Kalau begitu, pulang dari kerja, ya, apa saja yang kita buat, siapapun kita, orang kaya, orang sederhana, orang miskin, dalam semua aktivitas tanggung jawab yang kita buat, baik harian, kalau kita tinggal di satu kota, atau kalau kita keluar kota, atau keluar pulau, atau keluar negeri, setelah semua itu selesai, kita tuh harus kemana? Ayo, ada suara betul, enggak suara dulu. Pulang, betul, pulang. Saya menemukan kata pulang ini sangat luar biasa. Pulang. Nah, ibu bapak
Bapak-bapak, saudara-saudara, untuk bisa menunjang kehidupan yang baik, untuk bisa memperdalam, memperkuat suara hati nurani, untuk bisa meningkatkan daya kreativitas, ternyata yang sangat menentukan itu kata pulang. Ini sangat menentukan kata pulang itu. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa membuat suatu kehidupan itu betul-betul berhasil dalam hidupnya, kecuali orang itu menemukan kata pulang dalam hidupnya. Saya tanya lagi, kalau ada kata pulang, itu menunjuk kepada sebuah apa? Rumah. Sayang dalam bahasa Indonesia sampai hari ini belum ada terjemahan yang tepat. Seandainya ada ibu bapak yang bisa menolong saya perlu itu. Karena saya baca banyak buku belum ketemu. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk rumah. A house dan a home. Nah, a home ini yang belum ada kata yang baku untuk bahasa Indonesia. Di Indonesia a house itu rumah, a home itu rumah. Padahal a home itu bukan rumah, tapi lebih ke arah suasana dari rumah itu. Nah, saya tanya begini, ini yang penting. Rumah mewah, dari bangunannya kita tahu, dari lantainya, dari isi rumah itu kita tahu. Dia pasti a home atau tidak? Belum tentu. Kalau begitu, a home itu bisa dibangun dengan duit tidak? A home bisa dibangun oleh seorang arsitek atau seorang pensipil tidak kontraktor. Nah, ini pertanyaan penting. A home itu yang bisa membangun cuma dua orang, yang statusnya suami istri, bukan kumpul kebo. Apa itu ya? Yang statusnya suami istri. A home itu nggak bisa dibayar. A home itu dihasilkan karena hubungan dua orang yang namanya suami istri. Seorang manusia akan disebut sukses kalau dari kecil mereka itu punya kata pulang atau home itu, dan itu dari suami istri. Nah, ini yang ketiga saya mau lemparkan kepada saudara-saudara semua. Bukan kerja di mana dan gaji berapa, bukan. Tapi waktu kita pulang itu bagaimana? Oke, saya beri contoh yang gak baik, tapi ini sering terjadi. Ada banyak kasus yang membuat saya sampai meneliti kata pulang. Itu tahun 80-an awal yang lalu. Karena gini, satu kali ada beberapa kejadian yang unik, bukan cuma aneh. Ya, kenapa? Ada berapa suami kalau mau pulang itu mesti telepon dulu, entah tanya anaknya atau tanya siapa yang di rumah atau pembantunya, ibu sudah tidur atau belum. Saya dulu kenapa tertawa? Jangan pernah ngalami. Saya itu mikir waktu itu saya belum menikah, kenapa suami-suami ini kalau mau pulang mesti tanya dulu istrinya sudah tidur atau belum. Kira-kira tahu ya maksudnya ya. Ternyata mereka tidak harmonis. Jadi suami lebih baik nggak pulang sebelum macan kala itu tidur. Maaf. Karena ini jadi masalah. Maka itu, ibu bapak saudara-saudara, jangan selalu bicara materi. Jangan selalu bicara masalah kebutuhan hidup. Kalau tidak, hal pulang ini kita selesaikan. Saya punya ilustrasi. Ya, begini. Ada keluarga sederhana, kalau saya nggak bilang miskin. Ya, mereka cuma tinggal di rumah petak. Ya, rumahnya cuma satu kamar itu, dapur, kamar mandi bareng-bareng di luar rumah. Anaknya 3. Si suami kerja kuli bangunan. Dari tempat kerjaan untuk pulang ke rumah itu perlu paling tidak 2 jam, apalagi Jakarta macet.
terus ganti 4 angkot. Ya, nggak bisa naik busway karena terlalu mahal kecuali bangunan seperti itu. Tapi kalau rumah peta itu ya, isinya adalah home, adalah rumah. Kalau rumah peta adalah home buat keluarga ini. Ingat ya, rumah peta cuma 1 kamar saja, tapi hidup mereka harmonis, suami istri, anak 3 itu rukun-rukun semuanya. Bisa bayangkan? Dia masih kotor, masih bau, naik angkot. Harus 2 jam lagi sampai rumah, terus ganti 3-4 kali angkot. Dia sudah punya bayangan, aduh, aku ingin cepat sampai ke rumah ini. Aduh, mau mandi aku. Nanti aku makan. Aku main dengan anak-anakku. Saudara bisa bayangkan? Orang ini bahagia atau tidak? Sangat bahagia. Karena pulang itu obat yang paling hebat. Orang yang paling celaka di dunia kalau orang itu nggak bisa berkata aku mau pulang. Maaf ya, saya harus buka ini. Salah satu produktivitas kerja dari karyawan itu tidak ditentukan posisi, gaji, pengalaman, fasilitas atau apa saja. Akan saya menemukan hukum ini. 90% keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kata pulang. Selelah-lelahnya seseorang dalam kerja, kalau dia bisa berkata pulang, kelelahan itu terangkat semua, iya atau tidak? Kata pulang itu hebat. Tadi waktu mau masuk ke sini sampai saya stop. Satu keluarga yang saya kenal baik, suaminya telepon saya sambil menangis. Saya gagal lagi jadi suami. Sejam yang lalu saya bakar habis semua baju dinas istri saya. Loh, kenapa? Saya capek. Kalau dia pulang dari kerja, dia bawa masalah kerja ke rumah, anak-anak sampai nggak betah. Saya nggak bisa terusan. Saya bilang, saya akan mimpin acara ini, nanti saya akan tunggu lagi. Saya mau bicara sama istrinya, istrinya masih menangis. Nggak ada sisa pun, satu pun nggak mensisakan, nggak ada. Nah, bagaimana dia besok bisa kerja? Ibu bapak, saudara-saudara, jangan kejar posisi dulu, jangan kejar materi dulu. Ciptakan kata pulang atau home di rumah kita masing-masing. Entah itu rumah sewa, rumah mertua, rumah sendiri, atau kontrak, atau pinjam. Ciptakan home. Kira-kira ya atau tidak? Itu penting sekali. Suami istri untuk bicara apa saja. Saya harap bagi yang belum menikah, untung aku masih merdeka. Apa sih? Karena mungkin merdeka terus. Suatu waktu setelah pernikahan menikah, maka itu penting. Belajar juga yang masih single, yang masih jomblo, istilahnya. Belajar baik-baik. Nah, ini yang ketiga, pulang. Nabi Musa juga pernah mengatakan. Suatu kali Nabi Musa berkata, hai langit, dengarkanlah pengajaranku. Hai bumi, pasanglah telingamu. Waktu saya membaca tulisan Nabi Musa itu, saya tuh bingung. Mana langit dan bumi punya kuping, sehingga harus mendengar. Berjalannya waktu, saya menemukan fakta-fakta. Begini, ternyata semua benda mati, ya semua benda mati, itu bisa merekam perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Ya, saya ulang lagi, semua benda mati itu bisa merekam, bisa mendengar. Akhirnya saya menemukan begini. Saya percaya semua saudara pasti pernah tahu. Siapa, ini saya ambil contoh ekstrim. Siapa pernah masuk ke sebuah rumah mewah dan pernah masuk juga ke rumah sederhana, kalau nggak bilang rumah miskin. Tapi begitu kita masuk ke dua jenis rumah yang bedanya langit bumi ini, kita merasa suasana yang beda. Di suasana rumah yang mewah, rasanya nggak enak.
betul-betul buat kita nggak betah. Padahal itu mewah semua. Lihat lantainya, meja kursinya, hiasannya. Ini barang mahal semua. Tapi rasa nggak enak. Tapi waktu kita masuk ke sebuah rumah yang sederhana, kalau nggak saya berkata miskin, betah sekali. Adem, orang Jawa bilang. Enak sekali suasananya. Pernah nggak membedakan dua suasana itu? Nah, hari ini kita tahu rahasia. Ternyata lantai, dinding, meja kursi, perabotan, kalau ada tirai-tirai yang ada di rumah orang itu, mereka itu menyerap suasana hati dan isi mulut suami istri yang diam di rumah itu. Rumah yang dua orang itu suka berkelahi, panas-panasan, suka nyindir. Ada tuh suami suka nyindir-nyindir. Saya tuh suami istri kok main sindir-sindiran, ini kan apa-apa. Suasana hati suami istri yang gak saling harmonis, saling menyalahkan. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, apa yang di hati kita dan itu keluar di mulut kita, rumah kita isinya itu. Mungkin ada yang bantah, tapi Pak Daniel, kami dua tuh gak pernah ribut. Coba datang ke rumah kami, nggak ada suara. Akhirnya saya coba datang. Oh, ini lebih celaka. Sebab komunikasinya pendek-pendek. Mungkin di situ. Enggak, iya. Awas kalau ada suasana rumah seperti itu. Maka hawa yang jelek, tahu kata hawa ya? Aura. Apa yang ada dalam hidup kita ini, itu yang terekam, yang nempel di semua dinding, semua lantai, semua perabotan rumah kita. Ya tapi saya harap setelah belajar ini jangan tiap kali masuk rumah jadi detektif, ini rumah ada apa ya? Awas begitu, awas. Mulai dari rumah kita masing-masing. Mau? Mulai dari rumah kita masing-masing. Sayang rumah kami jauh, ada di Nabire sana. Tapi ini satu kebanggaan sekarang. Semua tamu yang datang ke rumah kami, maaf saya nggak berkata lebih. Tanya orang-orang Nabi. Kalau saudara pernah kenal, mereka yang masuk ke rumah kami, mereka merasa betul. Nah saya dan istri saya itu nggak suka perabotan, nggak suka. Jadi rumah kami itu cenderung kosong. Di ruang tamu kami nggak ada meja kursi. Kami selalu pakai tikar. Ada tamu gelar klosok. Tamu pulang, tikar dilipat lagi. Jadi selalu kelihatan suasana enak sekali, nggak banyak barang. Di kamar kami juga nggak banyak barang, praktis saja. Istri saya itu nggak suka rumah itu banyak yang tutup, apa itu meja sampai ketutup semua, nggak. Harus tinggi-tinggi supaya gampang bersihkannya. Nah di samping itu bukan kami berdua, sungguh. Maaf kalau saya cerita ini, bukan saya mau berkata lebih. Maka itu saya bisa mengajarkan ini. Secapek-capeknya kerja, sesulit-sulitnya di pekerjaan karena tanggung jawab, kalau pulang ke rumah itu ada surga. Apalagi suami istri sering saling pijit-pijitan. Aduh, itu menyembuhkan sekali. Karena kalau lagi jengkel-jengkelan, dia lagi mijet demek orang gelem kok. Maaf ya, jangan lagi pijet, nyentuh aja tidak mau. Wih, kayak nyentuh duri. Suatu kali pernah ada suami yang berteriak kepada saya. Saya pikir itu benar. Saya nggak sanggup, istri saya banyak durinya. Loh, kenapa banyak durinya? Saya kan polos pikir begitu. Saya bilang, kenapa nggak banyak duri? Kenapa banyak durinya? Betul-betul saya nggak ngerti yang dia maksud. Saya peluk dia kesakitan. Oh, saya baru tahu banyak durinya. Ibu bapak saudara-saudara, bukan masalah kerja dan gaji, di mana dan berapa, tapi kata pulang ini yang akan menentukan. Iya atau tidak? Maka itu yang paling penting sekarang, bukan memperbaiki gaji, tidak. Gaji mau ditambah berapa saja, kalau rumah masih seperti neraka, gaji itu nggak bisa dinikmati. Mau kerja di mana saja, perusahaan apa saja,
Kalau rumah itu seperti neraka, nggak ada kamu, nggak ada. Maka itu hari ini kita punya konsep yang penting dalam hidup kita. Dari 3 hal ini kita coba temukan. Yang nomor 3 adalah kata Allah. Nah, solusinya bagaimana? Kitab suci kami itu berkata begini. Perceraian itu bukan solusi atau masalah rumah tangga. Akan Tuhan berfirman, aku benci perceraian. Kalau nggak cocok mau diapakan? Nah, begini artinya. Kalau ada orang ingin menikah dengan orang yang cocok, Tuhan itu berfirman, menikahlah dengan mayat. Itu baru cocok. Setuju tidak? Ya sudah, masa mau kawin sama mayat? Atau sama debok, bahasa Jawa bilang. Ya, tahu debok batang pisang. Oke. Jadi, ibu bapak saudara-saudara, kalau pernikahan kita nggak harmonis, perceraian bukan jalan keluar. Kalau kita menikah lagi, kita akan ketemu masalah yang sama. Bedanya cuma namanya saja. Yang pertama nama Endang, kedua nama Warni. Tapi kalau ada namanya sama, kebetulan saya nggak sengaja, saya minta maaf. Tapi masalah sama, betul tidak? Maka itu begini suami istri, solusinya cuma satu. Memaafkan, mengampuni. Memaafkan, mengampuni. Tirukan, 1, 2, 3. Memaafkan, mengampuni. Terus memaafkan, mengampuni. Kalau suami istri isinya ini di rumah, surga ada di keluarga kita masing-masing. Itu pasti. Yang hobinya saling menyalahkan, hari ini berhenti. Hobi kok saling menyalahkan, nggak enak sekali. Tapi itu terjadi di banyak pernikahan. Maka itu yang belum menikah saya berikan tip. Ini kata orang-orang tua dulu. Yang sudah menikah dengarkan juga. Orang-orang tua dulu berkata begini. Selama masih pacaran, lebar-lebar. Selama pacaran, mulai ya. Kalau kurang lebar, paksa. Teliti betul-betul sama pacaran. Begitu menikah, meremlah rapat-rapat. Betul, itu nasihat yang bagus bagi orang tua. Kalau semua manusia zaman ini ngikuti nasihat orang tua itu pasti aman. Nah, sekarang ini banyak orang goblok. Waktu pacaran, begitu menikah mulai, telat, lu salah. Nah, itu dia. Nah, yang terlanjur salah harus lanjut. Awas balik. Terima pasangan kita apa ada. Terima pasangan kita apa ada. Saya nasihati yang hobinya suka nyalakan. Berarti orang yang suka nyalakan pasangannya itu orang paling sombong sedunia. Berarti dia nganggap dirinya benar terus. Ada nggak orang benar terus di dunia? Ada. Orang mati itu nggak bisa disalahkan, nggak mati. Nah, saya belajar falsafah Jawa. Ada satu falsafah dalam orang Jawa dan itu bagus. Ya, orang Jawa berkata begini: siapapun orangnya, tidak ada manusia nggak bisa ngelihat punggungnya sendiri. Saya bilang pakai kaca lain itu. Betul? Kenapa orang Jawa berkata begitu? Nggak ada, kecuali jerapah yang bisa noleh ke punggungnya sendiri. Nah, jadi apa-apa yang di belakang kita ini, kita perlu siapa untuk melihatnya? Ada apa ini? Perlu orang lain. Nah, suami istri harus saling melihat kekurangan, kelebihan satu dengan yang lain. Harus begitu. Masih falsafah orang Jawa. Orang Jawa berkata begini: kalau ada manusia mengaku nggak bisa salah, tunggu dia tunggu dia kentut. Manusia itu disebut
karena dia bisa kentut. Saya tanya, buang ketut sembarang itu salah atau tidak? Nah sudah, salah. Maka itu kenapa kalau orang mau ngentut pasti tolak-tolak dulu. Kalau mau ngentut nggak tolak-tolak itu kurang ajar betul untuk orang. Dengarkan. Terus maka itu kalau kita selalu nyalakan pasangan kita, relax, yang disalahkan terus. Tunggu pasanganmu kentut. Begitu duk langsung, nah kamu juga salah sekarang. Maka itu jangan nyalakan aku terus. Karena kalau orang ingin menikah dengan orang, cari orang tinggal bisa kentut, itu namanya menikah dengan boneka. Kan nggak mungkin. Jadi ibu bapak, suami istri, maaf, bahkan kalau ada yang mau cerai, batalkan dulu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena kita akan menikah lagi nanti dan ketemu masalah yang sama. Apalagi kalau kita sudah punya anak. Kasihan anak-anak. Mereka akan hancur jiwanya. Mereka akan hancur. Saya belajar dari seorang namanya Walter Tropis. Dia orang Swiss, dia sudah meninggal. Saya kagum pada Walter Tropis, suami istri. Dia menulis begini. Mengapa semua perceraian, apapun alasannya, itu pasti merobek hidup? Karena itu tepat. Karena pernikahan itu seperti dua lembar kertas yang diberi lem rata di permukaan dua lembar kertas ini, lalu ditempelkan. Maka setelah sekian waktu pasti kering, bukan lemnya. Nah, tidak ada orang yang bisa memisahkan dua kertas yang sudah diberi lem rata permukaannya itu bisa utuh dua lembar ini. Mereka pasti tercapek sebab yang satu sudah nempel di yang satu, begitu pula sebaliknya yang satu sudah nempel di yang satu lagi. Maafkan saya kalau saya ngomong tutup poin ini. Bagi yang sedang merencanakan perceraian, hentikan. Duduk baik-baik. Saling apa dan apa tadi? Maafkan dan mengampuni. Udah pakai cara itu. Terimalah pasangan kita apa adanya. Satu kali Nabi Musa juga menulis, untuk bisa menilai rumah tangga kita masih ada surga atau tidak. Ternyata suami yang adalah kepala itu adalah ukuran dalam satu pernikahan, bukan tubuhnya. Karena itu tulisan. Jadi begitu kita menikah, maka suami itu adalah kepala, istri itu adalah tubuh. Satu kali saya baca kitab sucinya Buddha. Suatu kali sang Buddha itu menulis bagus sekali. Dalam kehidupan binatang, juga manusia, walaupun kita nggak punya itu. Dan saya setuju, sang Buddha berkata begini. Binatang apa saja itu pasti punya kepala dan punya, lu teruskan, punya kepala dan punya ekor. Nah, semua kehidupan yang namanya kehidupan itu pasti ada kepala dan ekor. Sebetulnya manusia ini punya ekor atau tidak sih? Nah, secara biologis ada, cuma nggak tumbuh. Untung tuh nggak numbuhkan ekor kita. Lu serius, kita ini semua punya ekor? Nggak ada, cuma nggak dibuat tumbuh oleh Tuhan. Tapi ini konsep penting. Mungkinkah kita lihat kepala, lihat ikan dulu? Ini kepala, ini kepala, nggak ada ekornya. Bukan ikan, itu masih mainan. Semua yang namanya hidup pasti ada kepala dan ada tubuh. Dengarkan pernikahan. Ini konsep keberhasilan. Saya percaya ibu bapak saudara, baik staf maupun karyawan daripada Bante Kris ini melihat kehidupan Bapak Ibu Hardianto. Ayo jujur, mereka harmonis atau tidak? Loh, masa melihat belum bisa kelihatan? Kalau nggak harmonis, Pak Hardianto nggak akan kelihatan muda begini. Tiap hari pasti cemberut terus mikir istri yang Nah,
itu konsep penting dalam kehidupan kita. Jadi suami itu adalah kepala, istri itu badannya. Coba lihat kalau kita ke dokter, kita sakit, didiagnosa luar nggak kelihatan, diagnosa bagian dalam tidak kelihatan juga, foto, ronsen, endoskopi, wah sudah semua lah. Pokoknya badan diobok-obok, diapakan, nggak ketemu penyakit. Saya tanya kepada semua saudara, maka setelah semua tubuh, bagian tubuh total diperiksa dengan apa saja, nggak tahu sakit, dokter pasti nyuruh apa yang terakhir? Periksa mana? Tubuh sudah semuanya. Ayo mana? Kepala. Pasti ndase ki ono apa-apa ini. Maaf ya, pasti kepalanya itu ada apa-apa ini. Karena tubuhnya beres. Namanya MRI atau CT scan. Pasti kepalanya ada apa-apa. Istri harus bersorak dong. Oke, aku bebas, harus begitu. Di dalam semua pernikahan, suami itu gak berani karena kepala. Lihat, kereta api mau sepanjang apa gerbongnya, kalau nggak jalan, jangan periksa gerbongnya, periksa apanya. Kepalanya itu pasti ada masalah, itu lokomotifnya itu. Nah, tubuh tergantung pada kepala. Tapi tubuh juga bisa kena penyakit. Namanya Parkinson. Kalau zaman dulu namanya buyutan. Tahu Parkinson? Tubuh yang gak mau tunduk pada saraf kepala, goyang sendiri. Maka itu suami istri, kebahagiaan kita kata pulang akan jadi rumah kita bukan lagi a house tapi a home. Itu peranan dua orang itu yang sangat perlu peranannya dikerjakan baik-baik. Jadi ini penting sekali suami istri untuk kita bereskan. Anak-anak kita akan jadi anak-anak yang luar biasa kalau di rumah melihat ayah ibunya bahagia. Anak-anak akan jadi orang-orang jenius. Mereka akan punya masa depan yang luar biasa karena lihat ayah ibunya harmonis di rumah. Kira-kira ya atau tidak? Bayangkan anak kita sekolahkan di sekolah semahal apa, sekolah favorit sekalipun. Tapi kalau hampir tiap malam ayah ibunya berkelahi, anak itu nggak bisa tidur. Semua anak yang orang tuanya bertengkar, mereka bisa tidur baik tidak? Sangat terganggu ibu bapak saudara-saudara. Bagaimana mereka mau belajar dengan tenang? Maka itu suami istri penting kita jaga hubungan ini. Jadi sebelum saya pesan kepada HRD, sebelum bicara soal peningkatan kualitas di dalam kapasitas masing-masing bagian karyawan maupun staf, sebelum ada peningkatan atau training istilahnya, saya pesan perhatikan rumah tangganya dulu. Percuma di training ke Singapura, ke Amerika sekalipun, kalau hubungan suami istri tidak harmonis, nggak akan ada hasil. Apa yang terjadi kalau kita di rumah tidak harmonis? Kita harus keluar dari rumah untuk kita bekerja. Dengarkan kalimat ini. Kita jadi orang munafik, hipokrit. Kata munafik paling tidak baik. Kenapa bisa munafik? Karena di rumah ribut terus, tapi di luar rumah pura-pura senyum, pura-pura tertawa. Itu membuat diri jadi tertekan sekali. Ibu bapak, maafkan saya harus ngomong ini. Nanti periksa. Seandainya ada, mungkin bukan kita, tapi teman-teman kita, anak-anaknya nggak bisa menghormati orang tua. Seandainya. Cuma satu penyebabnya. Ketika orang tua munafik. Anak-anak tidak akan pernah mau jalan bersama ayah ibunya. Kalau begini kelakuan ayah ibunya. Di rumah rajin berantem. Wah sudah kata-kata itu. Tapi kalau keluar rumah pura-pura gandengan, harmonis, senyum kiri kanan, itu anak bisa muntah,
melihat pemain sinetron yang kurang ajar ini dua. Serius saya ngomong itu. Ayo maaf ya, maaf. Mungkin ada waktu kita masih kecil orang tua kita seperti itu. Karena kita lihat sendiri di rumah seperti apa ayah ibu ini. Tentu di luar rumah bersandiwara seperti itu. Nah di situ orang tua, anak-anak gak akan respect kepada kita. Kita bicara apa saja, anak-anak kita gak akan dengar. Di sini kita belajar. Maka itu, saya ulangi lagi. Sebelum bagian ini saya selesaikan, saya beri kesempatan tanya jawab. Saya lemparkan 3 hal kepada ibu bapak saudara. 1. Masih ingat apa tadi? Percuma ngomong sama nisu ini gak ngerti kabeh. Yang pertama apa tadi? Hidup lebih penting dari materi. Pak Dianto tepuk tangan. Ini orang-orang hebat Pak Dianto. Ini ditepuk tangan oleh bos saudara, ini luar biasa. Hidup itu jauh lebih penting daripada materi. Jadi utamakan kehidupan. Nomor 2. Sukses itu dari mana? Dari suara hati. Dengarkan dia, latih dia untuk makin kencang berbicara. Jangan mendengarkan suara tetangga terus-terusan, bubar kamu nanti. Ya, suara. Lalu munculkan apa? Kreativitas. Bukan dari luar, semua itu dari dalam kita. Nomor 3, kita perhatikan apa? Pulang. Wah, hebat-hebat ini. Kalau begini terus, pasti saya lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Karena saudara karyawan yang hebat juga. Rumah tangga kita perhatikan. Kalau itu ada, sudah dapat kesempatan dari perusahaan untuk di-upgrade semua kemampuan saudara. Melejitnya luar biasa. Pulang ke rumah senyum-senyum. Sesekali boleh ada masalah, itu baik. Saya akan akhiri dengan konsepnya Nabi Musa juga. Satu kali Nabi Musa mengajarkan bagaimana cara kita menilai rumah tangga kita masih aman atau tidak. Ini bagian terakhir. Maka itu rumah kita itu home atau just a house atau cuma sekedar gedung atau bangunan. Suami punya peran penting. Nabi Musa pernah berkata, setiap kali suami bangun lebih dulu dan istri masih tidur, ini cara menilai rumah tangga kita masih aman atau tidak. Begitu suami bangun lebih dulu dan melihat istri masih tergolek lemah di situ, bunyi sekali. Apa yang muncul di benak kita para suami? Begitu kita bangun, istri masih tidur. Loh, jangan ibu yang ngomong. Saya tanya bapak, kok itu suara ibu yang nyaut? Berarti ibu istri pura-pura tidur itu kan? Bapak-bapak dengar, bagi yang pengantin baru, hukum ini belum berlaku. Yang sudah 5 tahun ke atas baru boleh berlaku. Serius. Saya meneliti apa yang dikatakan Nabi Musa dan itu betul. Suami, kalau kita bangun, istri kita masih tidur dan reaksi kita, wih lemune wong iki, awas ya, lu gemuk sekali nih orang. Atau bilang, kenapa istri tetangga lebih cantik dari dia? Oh, lebih celaka lagi itu. Ternyata Nabi Musa punya hikmat yang luar biasa. Jujur suami, jujur. Seberapa dalam kekaguman kita pada istri kita, itulah kejujuran rumah tangga. Masih adakah suami-suami mengagumi istri? Jadi yang suami gak hadir, beritahu tadi di acara ulang tahunnya Pak Andianto diajari. Jadi kamu besok bangun duluan, aku bangun belakangan. Suami ajari begitu istri. Kalau itu sering kita tes suami-suami, udahlah rumah tangga kita harmonis. Maaf ya, jangan tersinggung. Punya selingkuhan atau will, iku ngentek duit. Ngabisin duit, nah jawab ya atau tidak? Biaya delik itu mahal. Biaya menyembunyikan itu kan mahal. Maka itu jangan cari masalah. Anak-anak, walaupun gak ada yang memberitahu ibu bapak, walaupun gak ada yang memberitahu,
Anak-anak itu sudah punya naluri. Bapaknya tidak boleh nyakiti ibunya. Anak itu ada naluri. Bukan berarti anak kurang ajar, tapi kalau